Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Fasur kecam Torino atas harga tiket dan dinilai terlalu mahal, dan AC Milan juga ikut kena semprot. Ultras garis keras Milan terus mendapatkan sorotan dalam beberapa pekan terakhir, mulai dari protes mereka terhadap tiket tandang di Juventus, menentang otoritas selama pertandingan derby, hingga kritik mereka terhadap hierarki klub setelah bungkam terhadap masalah yang terjadi. Sekarang Kurvasun membagikan cerita yang menunjukkan bahwa tiket sektor tandang untuk pertandingan melawan Torino dijual seharga 45 euro. Sementara untuk pertandingan melawan Como dan Cremonese, Il Toro hanya mematok 25 euro sebagai harga tiket untuk para pendukung tim tamu. Mereka menuliskan, harga telah naik berkali lipat di Turin di tengah keheningan Milan yang terlibat. Tulisnya, Milanpress.it juga melaporkan bahwa klub telah membiarkan posisi mereka di kurva dan mereka jelas mengetahui harga mahal tiket tersebut. Tujuan Milan adalah mempertahankan sistem pendukung yang terorganisir, sehat, dan legal, serta klub telah bekerja secara ekstensif dengan polisi untuk menemukan keseimbangan pada masalah yang terjadi pada kurva. Milan juga telah merumuskan proposal terperinci untuk memastikan perlakuan yang adil dengan menempatkan batas harga tiket tandang, seperti yang dilakukan pada kompetisi UEFA atau Liga Eropa lainnya seperti Premier League. Proposal ini akan secara resmi dibahas pada 12 Desember dalam pertemuan dengan Lega Serie A. AC Milan pantau dua bintang milik Sassuolo dan salah satunya adalah kapten timnas Indonesia. Ini pertahanan sudah jelas adalah yang harus diperkuat karena Massimiliano Allegri hanya memiliki Conny De Winter dan David Odogu sebagai pelapis dari trio Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, dan Strahinja Pavlovic. Di klub akan bersiap untuk menambahkan kekuatan di lini belakang demi melengkapi pertahanan tim. Jauh ini nama Thiago Silva adalah favorit, tetapi tampaknya Milan telah mengalihkan pandangan mereka pada dua palang pintu milik Sassuolo, yaitu Arik Moharemovic dan Jay Itzes. Klub bahkan mengirimkan pemandu bakat untuk memantau langsung pertandingan Sassuolo melawan Fiorentina di Stadion Mapei. Moharemovic mencetak gol pada pertandingan melawan Fiorentina dan dia juga menjadi salah satu tokoh kunci rapatnya pertahanan Nero Verdi. Inter juga dilaporkan tertarik kepadanya. Selain itu, Juventus juga memiliki 50% di dalam kontrak sang pemain. Kemudian Milan juga terus memantau perkembangan dari Jay Itzes yang terus tampil memukau sejauh ini. Rafael Leao kembali akan memimpin lini serang AC Milan dan dia terus menunjukkan peningkatan menurut sebuah laporan. Milanpress mengutip Opta yang melaporkan bahwa Leao rata-rata mencetak 1,6 tembakan tepat sasaran per 90 menit. Itu adalah jumlah tertinggi dalam satu musim sejak kedatangannya ke Italia. Sementara jumlah tembakannya juga terus meningkat meskipun jumlah dribble sukses dan peluang yang diciptakan cenderung menurun. Tiap 90 menit dia menciptakan 0,9 peluang dan 0,7 dribble yang sukses dan tidak pernah mencatatkan angka serendah itu sepanjang berseragam rossoneri sebelumnya. Namun Leao semakin efektif dan mampu memainkan peran sebagai seorang striker sekarang. Sejak debutnya di Serie A pada tahun 2019-2020, Leao adalah pemain keempat yang terlibat dalam lebih dari 100 gol, tepatnya di 101 dengan cetak 60 gol dan 41 assist. Dia berada di daftar teratas bersama Berardi dengan total 115 bersama Sassuolo, Immobile 125 bersama Lazio, dan Lautaro Martinez 139 bersama Inter. Dia juga pemain keempat dari luar negeri yang mampu mencetak lebih dari 60 gol di Serie A dengan satu tim, setelah Lautaro Martinez dengan 113 gol bersama Inter, Victor Osimhen 65 gol bersama Napoli, dan Cristiano Ronaldo dengan 60 gol bersama Juventus. Tendangan roket Adrien Rabiot dan brace Christian Pulisic sukses bawa AC Milan comeback atas Torino dini hari tadi. Babak pertama dimulai, pertandingan baru berjalan 10 menit namun Torino sudah mampu membuka skor terlebih dahulu melalui penalti dari Nicola Vlasic akibat handball dari Fikayo Tomori. Masih belum puas, 7 menit berselang, Dufan Zapata memperlebar jarak menjadi 2-0 setelah melepaskan tendangan keras dari sisi kiri pertahanan. Milan pun merespon dengan terus melancarkan serangan ke arah pertahanan Torino, tetapi lini belakang mereka sangatlah disiplin. Akhirnya pada menit ke-24, Rabiot melepaskan tendangan roket dari luar kotak penalti dan membuat Diavolo memperkecil jarak. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, Milan masih kesulitan membongkar pertahanan Torino. Namun Pulisic yang masuk pada menit ke-66 dan 1 menit berselang dia mampu membuat skor berubah menjadi 2-2 setelah menerima umpan terukur dari Alexis Saelemaekers. 10 menit berselang, tepatnya menit ke-77, Pulisic kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Rossoneri membalikan keadaan. Hingga akhir pertandingan, Torino terus menyerang Milan, tetapi skor 2-3 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Milan kembali ke puncak klasemen menggeser Napoli dan Marco Landucci tetap mencatat rekor fantastis sebagai pengganti Massimiliano Allegri.
Crystal Palace telah menetapkan harga yang sangat tinggi bagi siapapun yang menginginkan Jean-Philippe Mateta. Marco Guidi yang merupakan jurnalis La Gazzetta dello Sport berbicara di saluran YouTube milik Carlo Pellegatti tentang Mateta yang berulang kali dikaitkan dengan AC Milan. Berikut komentar sang jurnalis. Permintaan awal Crystal Palace adalah 60 juta euro untuk melepas Mateta. Pada dasarnya, jika klub benar-benar ingin mendatangkannya, maka mereka harus menjual Santiago Gimenez atau Christopher Nkunku terlebih dahulu. Ungkapnya. Mengingat jika transfer ini terrealisasi, maka akan memecahkan rekor transfer klub dan menjual Gimenez ataupun Nkunku jelas tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu. Bisa dipastikan hampir mustahil melihat Mateta berseragam rossoneri musim panas mendatang. Yunus Musa alami waktu pinjaman yang sulit sejak kedatangan Raffaele Palladino di Atalanta. Siomercato.com melaporkan bahwa AC Milan dan Atalanta sepakat dengan formula pinjaman berbayar 4 juta euro dengan opsi pembelian sebesar 25 juta euro untuk Musa. Namun sekarang sang gelandang mulai kesulitan mendapatkan menit bermain setelah awal yang positif bersama Ivan Juric sebelum dia dipecat. Datangan Palladino membuat peluang bermain gelandang Amerika Serikat itu semakin menipis. Dia hanya dimainkan di Liga Champions melawan Eintracht Frankfurt selama 21 menit. Hal ini jelas membuat Diavolo khawatir karena mereka berpotensi gagal mendapatkan 25 juta euro jika Atalanta memutuskan mengembalikan Musa. Persaingan untuk posisi Musa cukup ketat dengan nama-nama seperti Derun, Pasalic, Ederson, De Ketelaere, Zappacosta, Zalewski, Sulemana, Lukman, dan Zamarzik menjadi alasan utama mengapa dia kesulitan bermain di Bergamo. Misinya saat ini adalah berjuang demi satu tempat di tim asuhan Palladino meskipun ada potensi dia akan dikembalikan ke San Siro pada bulan Januari. Jika dia kembali, maka pilihannya adalah bertahan atau kembali pergi ke luar negeri demi mendapatkan panggilan dari timnas Amerika. Karena seorang pemain tidak bisa membela 3 tim Serie A berbeda dalam satu musim. Davide Bartesaghi mulai dilirik tim-tim Premier League setelah penampilan mengesankannya bersama AC Milan menurut sebuah laporan. Matteo Moretto memberikan informasi terbaru tentang situasi Bartesaghi di San Siro saat berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano. Yang mengatakan beberapa klub Inggris telah menanyakan Bartesaghi. Berikut komentar sang jurnalis. Bartesaghi setuju memperbarui kontrak dengan Milan meskipun tidak memiliki jaminan bermain untuk tim utama. Dia memutuskan untuk percaya dengan proyek Milan sehingga menandatangani perpanjangan kontrak yang sangat panjang ini. Kemudian semua pihak mulai mengevaluasi apakah akan mempertahankannya di skuad atau malah mengirimnya keluar demi menit bermain. Milan mengharapkan kemajuan dari Bartesaghi, terutama dalam hal karakter, dan kemajuan semacam ini berkat pekerjaan dari Massimiliano Allegri. Karena penampilannya, dia juga membuat dirinya terkenal di lapangan untuk saat ini, tidak hanya untuk masa depan. Bartesaghi telah menerima pertanyaan yang sangat konkret dari beberapa tim Premier League. Sementara kami menunggu untuk melihat perkembangannya, pemain kelahiran 2005 itu dipantau serius di Liga Inggris. Ungkapnya. AC Milan sukses amankan 3 poin dari markas Torino, tetapi kabar buruk juga mengiringi kemenangan tersebut. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Leao ditarik keluar pada babak pertama setelah merasakan masalah di selangkangan kanannya, mungkin bagian aduktor. Dia akan menjalani pemindahan MRI yang akan memberitahu seberapa parah cedera sang pemain dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Tetapi saat ini hampir bisa dipastikan tahun sang penyerang sudah berakhir dan dia bisa kembali bermain pada tahun depan. Setelah pertandingan, Marco Landucci berbicara tentang kondisi Leao. Komentar wakil Massimiliano Allegri itu disampaikan melalui Milan News. Leao akan menjalani tes besok pagi. Dia punya masalah dengan aduktornya. Kami harap itu tidak ada yang serius. Kami tidak akan tahu apapun hingga besok. Ungkapnya. Christian Pulisic akui bahwa demamnya cukup parah, tetapi pada akhirnya dia mampu menjadi aktor utama kemenangan AC Milan atas Torino. Pulisic meraih penghargaan MOTM dari Lega Serie A dan kemudian diwawancarai oleh DAZN dan Sky tentang comeback tersebut. Berikut komentar sang penyerang disampaikan melalui Milan News. 2 hari yang lalu saya benar-benar terasa seperti mati. Hari ini saya merasa jauh lebih baik. Saya senang telah datang ke sini untuk membantu tim. Sedikit aneh, saya ingin menemukan lebih banyak ritme. Tim melakukannya dengan sangat baik tahun ini. Kami menyelesaikan pertandingan demi pertandingan. Kemarin kami tidak tahu apakah saya bisa bermain, tetapi pagi ini saya merasa jauh lebih baik. Saya senang dengan gol-golnya, tetapi yang penting adalah memenangkan pertandingan. Ya, saya selalu senang ketika saya bisa membantu. Saya akan mencetak lebih banyak gol dan assist. Ini adalah tugas saya dan saya senang dengan 3 poin. Ungkapnya.